Selamat sore, selamat berbahagia. Perkenalkan, nama saya Vici Sujala. NIM 2018 008247. Berikut saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Perilaku Keluarga Organisasional. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul saya. Latar belakangnya itu banyak sekali duduk perkara yang seringkali dihadapi oleh instansi atau perusahaan dalam perilaku keluargaan organisasional. Oleh sebab itu, penelitian ingin meneliti seberapa besar pengaruh dari lingkungan kerja, kompensasi dan motivasi kerja terhadap perilaku keluargaan organisasional pada pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Yang berikutnya kajian teori. Kajian teori yang pertama itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam instansi yang mengaruhi kinerja dan produktivitas pegawai. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar pegawai dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalani tugas. Yang berikut, kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam suatu instansi dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya, motivasi kerja. Yaitu motivasi kerja ialah merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Yang berikut itu perilaku keluargaan organisasional. Hidayat 2019 menjelaskan organisasi yang mempunyai pegawai yang memiliki perilaku keluargaan organisasional yang baik akan memiliki prestasi kerja yang lebih baik juga. Slide selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dimana populasi pegawainya tetap dan pegawai yang telah bekerja lebih dari 1 tahun di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Yang berikut itu teknik pengambilan sampelnya itu saya menyebarkan kuesioner di Dinas Kesehatan. Yang berikut adalah pengambilan data ini dilakukan pada November 2022 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Yang berikut, uji stimulasi klasik. Uji stimulasi klasik ini uji asumsi klasik, uji normalitas. Menurut Imam Ghazali 2011.2161, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika plotting yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Kita lihat sendiri ada garis diagonal itu yang titik itu. Itu yang menandakan ini model regresinya sendiri. Selanjutnya itu uji multikolenialitas, yaitu menurut Imam Ghazali juga 2011.2107 sampai 108 tidak terjadi gejala multikolerialitas jika toleransi lebih dari 0,100 dari V kurang dari 10.000. Seperti lihat dari variabel lingkungan kerja sendiri, yaitu yang toleransinya itu 0,199 dan untuk VIF nya itu 5014. Keterangannya tidak terjadi multikorelasi. Yang kedua itu kompensasi juga, yang toleransinya sendiri itu 0,288 untuk VIF nya itu 3.475. yang diketerangkan itu tidak terjadi multikolerialitas. Yang berikut itu motivasi kerja. Motivasi kerja itu yang kalau kita sendiri toleransi sendiri itu 0.137 dan untuk VIF nya itu 7.276. Keterangannya itu tidak terjadi multikolerialitas juga. Yang berikut itu ada suatu asumsi penting di model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi adalah homoscedastasi, yaitu semua gangguan tidak mempunyai varian yang sama. Hasil uji hesterokossidastasi dapat dilihat pada tabel berikut. Itu variabel lingkungan kerja, ada kompensasi, ada motivasi kerja juga. Untuk SIG-nya itu 0,699 dan batasnya itu lebih dari 0,5, tidak terjadi hesterokossidastasi.
dan kompensasinya sendiri ada untuk SIG-nya itu 0,691, batasnya itu lebih dari 0,5 juga, dan untuk motivasi kerja itu 0,813, itu lebih dari 0,05. Untuk tabel selanjutnya itu berdasarkan analisis regresi linear berganda menunjukkan besarnya koefisien determinasi R2 square yang sama dengan 0,885. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 88,5%, sisanya sebesar 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Itu model pertama itu R-nya itu 942, yang untuk R square-nya itu 88, yang berikutnya itu 885, yang berikutnya itu 1,760, yang berikut itu 1,89. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan di sini untuk variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keluarga dan hipotesisnya diterima. Dan yang berikutnya itu disimpulkan bahwa kompensasi mempengaruhi positif dan signifikan terhadap perilaku keluarga dan hipotesis diterima. Dan selanjutnya itu disimpulkan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keluarga dan hipotesis diterima juga. Yang berikut itu disimpulkan lingkungan kerja, kompensasi dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keluarga organisasional, dan hipotesisnya sendiri juga diterima. Mungkin sekian presentasinya presentasi hasil penelitian dari judul saya. Sekian dan terima kasih. Salam.